Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis atau dokter dengan kemampuan khusus sangat dibutuhkan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang bukan kota besar. Dan langkahnya dokter spesialis ini dikarenakan minimnya dokter spesialis yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu kehadiran dokter spesialis asing dianggap perlu untuk mengisi kekosongan ini. Dan pemirsa, hal ini pun menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari Komisi 9 terkait hal ini, kita langsung saja bertanya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Pak, terkait dengan pro kontra ini bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Ya, saya kira kita ajak semua pihak ya, para pemangku kepentingan. Ayolah kita sudahi pro kontra soal isu dokter asing ini. Ini sudah menjadi isu dan sudah menjadi kesepakatan rakyat dengan pemerintah dalam hal ini menjadi Undang-Undang 17 tentang kesehatan. Artinya ketika sudah menjadi keputusan, ya harus kita hormati. Ketika terjadi pro dan kontra semestinya ketika proses pembahasan. Tapi udahlah, ini sudah menjadi undang-undang, kita hormati sebagai sebuah negara demokrasi. Ketika pro dan kontra, ya hal yang biasa aja dalam sebuah negara demokrasi. Tapi kita lihat, kita ajak bersama-sama semua pihak untuk berpikir kebangsaan, berpikir kesehatan bangsa kita. Masih begitu banyak warga anak-anak yang membutuhkan tindakan dokter spesialis jantung misalnya. Ada ribuan yang warga kita mengalami sakit jantung yang tidak atau antri panjang berbulan-bulan untuk mengalami atau melakukan tindakan dokter spesialis dari jantung. Belum lagi dokter-dokter spesialis yang lain. Untuk itu saya kira ayolah kita berpikir yang lebih wise, lebih bijak agar terkait dengan dokter asing itu sudah diatur semuanya. Apa prasyaratnya, jangka waktunya berapa lama, kemudian prosedurnya seperti apa, kompetensinya pun juga ditentukan dalam undang-undang. Nah saat ini kan memang sedang dalam proses penyusunan peraturan di bawah undang-undang itu sendiri ya. Nah kita harap kita selesaikan. Harapan kami dengan adanya selesai itu justru kita berharap kita minta masukan semua pihak, baik ID, dokter-dokter yang lain, agar bagaimana mencari solusi ketika banyak warga kita yang masih belum tersentuh dokter spesialis yang itu adalah resikonya adalah nyawa. Untuk itu saya kira kita masih butuhkan satu effort yang lebih terhadap dokter spesialis. Salah satunya adalah dengan cara hospital base untuk mencetak dokter spesialis di luar universitas base. Namun itu kan butuh waktu 5 tahun, 10 tahun untuk mendapatkan dokter spesialis tambahan di saat kita kurang ini. Nah, salah satu opsi adalah dokter asing. Nah, sekali lagi nggak perlu ada yang dikhawatirkan soal dokter asing ini karena ada rigid sekali aturannya, prosedurnya seperti itu, dan nanti kita harapkan jangan sampai hal-hal yang menjadi kecemburuan ataupun bentuk apapun namanya itu pasti akan kita lindungi dokter-dokter kita yang ada di Indonesia. Toh kita masih kurang kok, dan toh kita juga banyak warga yang sangat membutuhkan dokter spesialis. Untuk itu saya kira menjadi salah satu yang harus kita perhatikan bersama. Begitu Mas. Pak, kira-kira ada nggak Pak dorongan dari Bapak sendiri terkait dengan skema penempatan dokter spesialis asing ini jika nantinya ada, dan bagaimana biar bisa merata gitu Pak Dida? Ya, pertanyaan kan sederhana. Belum tentu dokter asing itu mau praktek di daerah-daerah terpencil dengan kita. Itu menjadi perhatian kita bersama. Jadi isu ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Belum tentu ke warga atau warga negara asing itu mau berpraktik di Indonesia, di negara atau di daerah kita yang pinggirkan. Nah untuk itu saya kira kita lebih berpikir, ini adalah berpikir bagaimana mencari solusi terhadap warga kita yang belum tersentuh atau belum mendapatkan fasilitas dokter spesialis maupun spesialis ini. Justru itu, kalau soal dokter asing akan membanjiri Indonesia, nggak akan itu saya kira. Itu justru belum tentu mereka mau ke kita. Gitu. Justru ketika seperti di Sumatera Utara itu kan ada kerjasama kelembagaan ya, jadi tidak berpraktek harian itu tidak sedapat Indonesia seperti itu. Makanya ini isu-isu kita sudahi, justru adalah kita berpikir positif, berpikir kebangsaan dan berpikir kemanusiaan, bagaimana menyelamatkan warga kita, pasien kita yang belum tersentuh dokter spesialis asing. Dokter spesialis itu dengan salah satunya adalah kerjasama antar governance, kerjasama antar kelembagaan untuk menanggulangi, mencari solusi jangka pendek terhadap warga kita yang mengalami sakit-sakit yang membutuhkan dokter spesialis. Begitu saya kira. Pak, untuk harapan sendiri Pak terkait dengan tenaga kesehatan yang kurang ini kedepannya bagaimana sih Pak? Ya saya kira dengan adanya undang-undang baru, kado terindah buat kita ya. Untuk itu memang butuh
butuh waktu ya saat ini adalah masih berproses untuk peraturan perundang-undangan di bawahnya undang-undang itu sendiri ya. Harapannya kita target tahun ini selesai dan harapannya itu langsung bisa lari. Bagaimana untuk dokter spesialisnya seperti apa, kemudian pemenuhannya seperti apa, distribusinya seperti apa, itu yang kita tunggu. Kita harapkan bersama-sama agar adanya undang-undang kesehatan ini menjadi yang terbaik buat kesehatan kita. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo, dan beliau tadi mengatakan bahwa memang kebutuhan dokter spesialis di Indonesia masih banyak kosongan. Namun beliau juga mengharapkan jika nantinya dokter spesialis di Indonesia akan lebih banyak lagi dan juga akan dicarikan solusi lebih lanjut, bukan hanya mendatangkan dokter asing, tapi dengan solusi-solusi lain yang bisa membantu agar kebutuhan dokter spesialis di Indonesia dapat terpenuhi. Dan pemirsa, sekian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.